pagi, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah online service pada pagi ini. Saudara, sebuah petikan Mazmur dari Daud yang ditulis sangat indah dalam Mazmur 28 ayat 7 berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, bukan diri kita, bukan usaha kita, bukan kepandaian atau kemampuan kita, tetapi sumber kekuatan itu datangnya adalah dari Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan sumber perlindungan. Dia selalu menolong dan menggirangkan hati saudara dan saya. Dan karena itu saudara dikasih Tuhan, tidak ada satupun alasan bagi kita dalam kondisi apapun tidak bersuka cita. Tidak kita bisa memuji nama Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Dan sampai ada kesempatan pagi ini saudara, saya mengundang saudara dan saya untuk memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan yang selalu tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
Nama yang memberikan perlindungan, nama yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan, nama yang menyediakan kasih setianya selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi ini kami boleh menyadari bahwa kebaikan dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, itu akan membawa kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi-Mu, semakin hari kami semakin lebih dalam lagi menyembah Engkau. Oh haleluya Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus ada dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, mari sembah Dia. Haleluya, kami sembah-Mu Yesus Tuhan. Kaulah yang perkasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi katakan, sungguh besar setia-Mu. Oh haleluya, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan.
yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyatakan Tuhan, kami ingin dan rindu menyembah Engkau senantiasa. Bukan hanya di dalam roh Tuhan, tetapi di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada pagi ini kami berikan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk dididik di dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, yang tingkah laku kami, cara hidup kami memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus, beri kelembutan hati, beri pemahaman yang daripada Roh-Mu lewat firman-Mu pagi ini yang kami akan dengar, supaya Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan akan maksud-maksud firman-Mu, untuk kami terapi di dalam kehidupan kami, langkah-langkah kami. Dan pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. We welcome your word Tuhan dalam hidup kami pada pagi ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk berkat rohani yang kami akan nikmati lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua katakan amin.
Shalom, Jemaat Ecclesia Mission yang dikasih Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online kita pagi hari ini. Baik, saudara, saya akan meneruskan khotbah saya minggu lalu yang saya beri judul Rahasia untuk Berbuah. Nah, mari kita baca dari nats yang kita sudah bahas minggu yang lalu, yang diambil dari Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian saya baca. Lalu Yesus mengambil perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, saudara, seperti yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu, langkah yang pertama untuk pohon ara itu bisa berbuah, mau berbuah, langkah yang pertama, orang itu harus bersedia untuk dicangkul. Ayatnya berkata begini, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya." Itulah sikap yang pertama jika pohon ara ini mau untuk berbuah, yaitu bersedia untuk dicangkul. Kembali saya ingatkan sekali lagi, saudara, untuk banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, bukannya dia tidak tahu akan panggilan Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidupnya yang mendasar, saudara. Dia dipanggil untuk menjadi seorang penyembah, orang yang mengasihi Tuhan. Orang itu dipanggil untuk menjadi anggota dari keluarga Tuhan atau jemaat lokalnya. Bukannya orang Kristen itu tidak tahu bahwa dia dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Bukannya orang itu tidak tahu bahwa dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan bukannya orang Kristen itu nggak tahu bahwa dia harus membagikan kabar baik kepada orang lain. Bukan nggak tahu. Tapi seperti minggu lalu yang saya sampaikan dengan ilustrasi Mr. Cup dan Mrs. Cup ini, ada sesuatu di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang sulit untuk berbuah karena ada benih-benih di dalam diri kita masing-masing. Nah, untuk itu minggu lalu saya jelaskan langkah yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan diri kita untuk dicangkul, yaitu dengan mencatat perasaan-perasaan dengan jujur dan terbuka ketika kita merasakan hal-hal yang negatif. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ketika kita diajak untuk bersekutu dan kita merasa rasanya. Mulai dicatat, apakah kita merasa dikucilkan? Apakah kita merasa malu atau dipermalukan? Apakah kita merasa tidak dihargai? Rasanya kalau saya join fellowship atau apa, aduh rasanya kurang cantik ya. Atau waktu melayani saudara merasa rasanya seperti orang yang gagal atau bodoh. Atau saudara kalau diajak dalam persekutuan, aduh kok saya kayak rasanya seperti yang nggak ditemani. Saya rasa kesepian atau takut. Kalau saudara ditantang untuk memberi misalnya, atau melayani, atau memberi waktu, memberi apa saja. Aduh nanti takut kekurangan. Saudara mungkin rasa dihianati, diperlakukan unfair atau bully waktu melayani dan sebagainya. Berbagai macam saudara, perasaan-perasaan ini. Nah saudara mulai catat dengan terbuka dan jujur. Nah ketika saudara mencatat dengan jujur dan terbuka, saudara masuk ke lebih dalam lagi yang saya sebutkan dengan menemukan
the X factor-nya. The X factor. Kembali saudara, ketika kita sudah dalam tahap ini, kita sudah tidak terlalu fokus lagi untuk menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak menyalahkan lagi angka 17, kita tidak menyalahkan lagi angka 5, kita juga tidak menyalahkan angka plus sama dengan, bahkan kita tidak menyalahkan pasangan kita angka 3 ini. Tapi yang kita fokuskan adalah diri kita sendiri. Kita berusaha mencangkul apa yang ada di dalam diri kita yang saya sebut sebagai the X factor ini saudara. The X factor. Nah seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kalau kita sudah skillful, sudah pandai menemukan X factor ini, maka kita sudah tidak masalah dengan persamaan atau masalah aljabar ini saudara. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang sejenis dimanapun, kapanpun, dalam format yang berbeda, saudara sudah tidak menjadi masalah lagi. Karena saudara sudah skillful di tahap yang ini. Sehingga permasalahan yang sama di gereja, saudara sudah tidak menjadi masalah lagi. Saudara tidak akan menyalahkan angka 10, saudara tidak akan menyalahkan leader saudara, saudara tidak akan menyalahkan pelayanan saudara, orang-orang yang dekat dengan saudara, teman satu life group, teman satu persekutuan doa, karena saudara sudah skillful menemukan the X factor-nya. Saudara tidak ada masalah lagi di tempat kerja, di tetangga, atau di traffic, dan sebagainya. Karena saudara sudah menemukan the X factor-nya. Tapi hari ini saya mau bawa lebih dalam lagi apa yang tadi saya tidak cangkup minggu yang lalu, yaitu ketika saudara setelah mendalami dan menemukan di X factor itu, saudara akan temukan bahwa di X factor itu tidak lepas dari yang mempengaruhi jiwa kita ini. Apa yang mempengaruhi jiwa kita ini bisa macam-macam. Bisa pengaruh-pengaruh dunia, bisa karena pikiran yang sia-sia, bisa juga roh-roh jahat, Hitler misalnya, bisa karena latar belakang warisan dari bagaimana kita dibesarkan, atau bahkan karena luka batin ini. Misalnya saudara, pikiran yang sia-sia, bukannya kita tidak tahu. Alkitab berkata, Efesus 4 ayat 17 berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dan dengan pikirannya yang sia-sia. Bukan orang Kristen itu tidak tahu. Juga orang Kristen bukannya tidak tahu Roma 12 ayat 2 yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukannya orang Kristen tidak tahu, tapi hal-hal yang ini, pikiran yang sia-sia, dunia, bahkan luka batinlah yang merupakan the X factor. Saya berbicara secara lebih dalam lagi. Nah, saya tidak akan membahas semua, tapi saya akan menyinggung dua hal saja. Pikiran yang sia-sia, dunia, dan luka batin ini. Kalau saudara perhatikan, pikiran yang sia-sia yang dipengaruhi oleh dunia ini, itu tidak jauh-jauh saudara. Tidak jauh-jauh pikiran dunia atau pikiran yang sia-sia dipengaruhi oleh prestasi dan penampilan. Artinya value kita, nilai kita, kita merasa lebih berharga, kita merasa lebih punya value ketika prestasi kita sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika kita penampilan kita ini lebih, apapun penampilannya. Apakah cara kita berpakaian, tas yang kita pakai, mobil yang kita pakai, titel yang kita punya, jenis pekerjaan yang kita punya, harta yang kita punya, dan sebagainya. Ini yang biasanya mempengaruhi the X factor itu. Dan itu sebabnya perasaan-perasaan seperti misalnya, perasaan yang kurang cantik, perasaan yang minder, dan sebagainya, itu mempunyai akar atau the X factor yang dipengaruhi oleh dunia
atau pikiran yang sia-sia. Dan seringkali bukan hanya satu yang mempengaruhi. Bisa salah satu atau bisa lebih dari satu. Tapi hal yang paling sering muncul juga di dalam X factor saudara akan temukan adalah karena luka batin. Nah, berbicara luka batin itu biasanya nggak lepas dari 3 penyebab ini, saudara. Yang pertama, karena tertolak, itu sebabnya muncul benih-benih biru, benih-benih yang berwarna pink itu seperti perasaan-perasaan, saya rasa nggak di-appreciate, saya rasa nggak dihargai. Mungkin di masa lalu orang itu pernah mengalami luka batin akibat tertolak, atau rasa bersalah, atau rasa traumatis. Kembali, seringkali bukan hanya satu, tapi bisa dua-duanya, bisa tiga-tiganya, dan memiliki manifestasi yang sama, saudara. Peristiwa traumatis misalnya. Tidak perlu peristiwa traumatis itu peristiwa yang sangat-sangat radikal. Diperkosa, mau dibunuh, atau sebagainya gitu. Kadang-kadang orang yang lahir dari keluarga yang miskin sekalipun bisa memiliki manifestasi atau perasaan yang takut untuk memberi. Tapi kembali, tidak semua orang yang mengalami hal itu akan memberikan manifestasi yang sama, saudara. Karena manusia itu berbeda-beda. Mereka memiliki free will yang berbeda-beda. Nah, ada juga orang yang mungkin dilahirkan dari keluarga yang broken home misalnya. Ketika dia menikah, dia akan mati-matian bela keluarganya. Ketika diminta untuk memberikan waktu, mengorbankan waktu untuk keluarganya, orang itu mungkin tidak akan suka. Biji-biji biru, biji-biji pink itu akan keluar. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bisa dapatkan ketika kita bersedia untuk digali, bersedia untuk dicangkul. X factor itu akan kita temukan dan kita akan fahami dan temukan, berikan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memulihkan di X factor kita. Nah, hari ini saya akan teruskan dengan poin yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pohon ara yang berbuah. Poin yang kedua adalah sikap yang bersedia untuk diberi pupuk. Sikap yang bersedia untuk diberi pupuk. Nah, kembali pada ayat Lukas 13 tadi, ayat yang ke-8, kalau saudara ingat, pengurus kebun ini berkata, biarkanlah dia tumbuh ini tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dan memberi pupuk kepadanya. Nah, saudara, berbicara tentang tanaman yang diberi pupuk, itu sama seperti kita diberikan makanan, diberikan vitamin-vitamin supaya kita ini bisa bertumbuh lalu bisa berbuah. Nah, tapi sebelum itu saya memberikan satu poin. Sebelum kita bisa memberi makanan kepada seseorang, sebelum kita bisa memberikan pupuk atau bagaimana supaya pupuk itu berhasil diserap, atau air itu bisa diserap, atau mineral itu bisa diserap ke tanaman itu, saya memberikan satu hal dulu yang penting, yaitu perihal connection. Connection ini sangat-sangat penting sekali, saudara, khususnya di dalam hal memberikan atau to make sure, memastikan nutrisi, makanan, air, mineral itu sampai kepada pohon atau kepada seorang anak Tuhan. Saya berikan ilustrasi analogi sebagai berikut, saudara. Bayangkan
seorang ibu dengan anaknya, bayi. Saudara ingat ketika saudara mungkin yang sudah pernah punya bayi, bagaimana seorang ibu berusaha untuk connect dengan babynya. Si ibu ini akan berusaha dengan caranya sendiri. Kadang-kadang aneh-aneh. Bahasanya aneh-aneh. Nggak dimengerti, saudara. Tapi para ibu-ibu, para istri, saya sarankan jangan coba-coba bahasa itu dipraktekkan kepada pasangan suami saudara untuk mendapatkan koneksi. Biasanya it doesn't work. Tapi kepada bayi ini, ketika ibu ini berusaha untuk connect, biasanya terjadi sesuatu, saudara. Terjadi sesuatu yang membuat bayi ini merasakan suatu koneksi dengan sang ibu ini. Nah, tapi sebaliknya untuk menjelaskan the power atau kuasa dari koneksi ini, saya memberikan satu ilustrasi yang diberikan oleh para psikologis. Mereka mengadakan riset seperti begini, saudara. Ambillah adopsi seorang bayi. Nah, saya bukan berkata bahwa jangan adopsi, tapi ini adalah riset yang dilakukan oleh para psikologis. Para bayi-bayi ini yang diadopsi ini, bayi-bayi yang tadinya sebelumnya tidak ada koneksi dengan orang tuanya atau siapapun, bukan berarti tidak diberi makan, tidak diberi susu, saudara. Tapi tidak ada koneksi kasih sayang ini. Apa yang terjadi? Riset itu berkata begini, 10 tahun kemudian, anak-anak yang sudah 10 tahun ini, bekas anak-anak yang diadopsi ini, akan memanifestasikan masalah di dalam tingkah laku mereka, saudara. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang nakal, yang pemberontak, dan sebagainya. Ketika otaknya di-scan, itu ditemukan ada dark spots. Tidak senormal bayi-bayi yang lahir di dalam keluarga yang normal dan menerima koneksi kasih sayang yang normal. Nah, ketika ibu ini melakukan koneksi dengan bayinya, apa yang terjadi, saudara? Ketika bayi ini menerima signal kasih sayang dari si ibu yang berusaha untuk connect ini, yang terjadi adalah sesuatu yang terjadi, yaitu si bayi ini menjadi apa yang saya sebut becomes alive, saudara. Healthy connections itu akan membawakan suatu kehidupan. Nah, sebaliknya, saudara, ini satu riset lagi yang diadakan oleh psikologis, diambil dari para orang tua yang umurnya 85 yang pernah mengalami heart attack, penyakit jantung atau stroke, saudara. Ada beberapa orang tua yang mengalami penyakit ini lalu dipisahkan. Satu kelompok ini diberikan connection, perhatian. Yang satu lagi tidak diberikan connection, tapi bukan berarti tidak mendapatkan medical treatment. Mereka tetap mendapatkan perawatan kesehatan yang baik, bahkan top class, di rumah sakit yang baik dan sebagainya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Riset ini mengatakan yang golongan yang mendapatkan connection ini itu hasilnya adalah mereka bisa pulihnya itu lebih baik, saudara, dibandingkan dengan grup yang tidak mendapatkan connection, the love support ini. Biasanya grup ini lebih mudah untuk mendapatkan serangan jantung yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sebagainya. Nah, kembali kepada bayi dan ibu ini, ketika bayi ini mulai terkoneksi, becomes alive, dan bayi ini saudara bisa lihat atau saudara bisa ingat dengan bayi-bayi yang saudara sayangi,
the bayi-bayi itu will try to reach out untuk menggapai kepada si sang ibu ini dalam hal ini, saudara. Kenapa, saudara? Memang Tuhan ini tidak menciptakan kita, mendesain kita sedemikian rupa sehingga kita ini bukanlah makhluk-makhluk yang diciptakan untuk soliter, untuk berdiri sendiri, survive sendiri, saudara. Kita adalah makhluk sosial yang perlu koneksi satu dengan yang lain. Nah, saya tambahkan di sini, saudara. Itu sebabnya di dalam kebenaran Alkitab itu kadang-kadang kita ini berfungsi sebagai multifaset. Dalam perumpamaan pohon ara ini, kita bisa kadang-kadang berfungsi sebagai pohon ara yang tidak berbuah, tapi juga kadang-kadang kita ini berfungsi sebagai pengurus kebun, saudara. Nah, di dalam hal ini saya mau jelaskan bahwa baik pohon ara maupun pengurus kebun haruslah proaktif untuk saling connect. Kenapa? Ya karena memang Tuhan menciptakan kita tidak dapat bisa survive sendiri, saudara. Pohon ara memerlukan pengurus kebun sehingga pohon ara harus proaktif connect dengan pengurus kebunnya. Tentunya dengan cara yang positif. Kalau caranya marah-marah, maki-maki, mana ada kebun anggur yang akan happy untuk connect dengan pohon ara seperti itu, saudara. Dan sebaliknya, pengurus kebun pun akan terus berusaha connect juga dengan pohon ara ini. Nah, itu hal yang pertama yang saya bisa sampaikan untuk poin yang kedua ini. Sebelum pupuk itu diberikan, sebelum mineral, sebelum air, sebelum vitamin, sebelum semua hal-hal yang berguna untuk pohon ara itu supaya dia bisa bertumbuh dan berbuah, diperlukan satu hal yang fundamental, yaitu the connection. Yang kedua dari hal memberi pupuk ini adalah tentunya kita tahu kalau untuk pohon ara, pupuk adalah the raw material, bahan dasar yang diperlukan untuk pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah. Untuk seorang anak Tuhan, Alkitab berkata, dia memerlukan susu. Susu itu adalah firman Tuhan. Nah, saya rasa kita semua yang mendengar pesan pada hari ini sudah tahu bahwa ya, kita perlu firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu firman Tuhan untuk hidup, untuk berbuah. Nah, kita semua sudah tahu itu, tapi saya mau bagikan sesuatu yang lain. Bukanlah sesuatu yang sudah kita tahu secara obvious, tapi saya mau berikan hal sebagai berikut, saudara. Firman Tuhan kita tahu bahwa kita perlu. Tapi yang saya mau bagikan adalah cara untuk memberikan firman Tuhan ini. Untuk menyampaikan firman Tuhan ini khususnya kepada pohon-pohon ara yang sulit untuk berbuah. Nah, pada dasarnya saya temukan minimal ada dua cara untuk memberikan firman Tuhan kepada pohon ara ini, kepada seorang anak Tuhan. Ada dua cara bagaimana seseorang bisa menyampaikan firman Tuhan itu. Yang pertama, yang saya sebutkan dengan sorot ke muka. Sorot ke muka. Artinya, firman Tuhan itu disampaikan, tapi dengan spirit judgmental yang kuat, saudara. Apa yang terjadi ketika seseorang ini seperti disorotkan cahaya firman Tuhan, kebenaran yang langsung ditembakkan ke mukanya? Saya ilustrasikan sebagai, kalau saudara bayangkan
saudara ada di dalam ruangan yang gelap, gelap gulita, saudara tentu mencari cahaya, mencari kebenaran. Saudara ada di dark side, saudara mau mencari kebenaran, saudara membutuhkan terang kebenaran itu. Tapi apa jadinya ketika kebenaran itu disorotkan ke muka saudara? Jadinya kira-kira seperti begini, saudara. Saudara lihat, banyak wajah-wajah yang tidak suka. Banyak wajah-wajah yang not happy. Meskipun sinar kebenaran itu tetap kebenaran, tapi ketika disorotkan ke muka mereka, reaksi pohon ara tidaklah begitu positif, saudara. Atau dengan istilah lain, orang suka menyebutnya sebagai menyampaikan kebenaran atau firman Tuhan ala Bible bashing ini, saudara. Bible bashing. Alkitab itu 100% akurat, tepat. Apalagi kalau dilemparnya dari jarak yang sangat dekat, saudara. Tepat sekali. Bible bashing. Nah, tapi ada cara yang lain yang lebih efektif. At least apa yang saya rasakan atau setidak-tidaknya apa yang saya alami, yaitu cara yang kedua, yaitu cara teladan. Cara teladan dengan the spirit of love. Spirit kasih. Ini saya temukan seringkali jauh lebih efektif untuk memberikan pupuk, untuk memberikan makanan, untuk memberikan mineral kepada pohon ara yang tidak berbuah. Sebagai penutup, saya memberikan kesaksian singkat pribadi bagaimana saya sebagai pohon ara yang tidak berbuah atau belum berbuah melihat ke belakang. Bagaimana Tuhan tempatkan pengurus-pengurus kebun anggur di dalam kehidupan saya. Di gereja lokal atau dimanapun. Saya mau katakan dengan terus terang bahwa saya lebih terinspirasi bukan kepada pengajaran-pengajaran teori-teori kebenaran dari para pastor yang mengajarkan kepada saya, tapi terus terang yang memberikan dampak kepada saya yang sangat besar adalah kebenaran-kebenaran yang diteladani oleh para pengurus kebun anggur di kehidupan saya. Para senior-senior pastor yang memberikan teladan with the spirit of love, yang memberikan dampak kehidupan saya, yang menjadikan pupuk itu sangat efektif di dalam hidup saya, sehingga saya bisa berada sebagaimana saya ada pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, baru saja kita mendengar sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nicholas Sofyan. Biarlah kebaikan Tuhan turun atas hidup saudara-saudara, sehingga kehidupan kita semua makin hari makin berubah, makin menyerupai dengan Kristus, dan segala sesuatu yang menghalangi pertumbuhan kita bisa dicabut dari hidup kita. Akar-akar yang tidak tertanam dari Tuhan itu semua dicabut, dibuang dari hidup kita, sehingga kita boleh bertumbuh dengan sehat
di hadapan Tuhan. Kita makin mengenal Dia dan bertumbuh dewasa di dalam Dia. Dan sebelum kita berpisah melalui ibadah online ini, saya rindu sekali agar saudara-saudara dimanapun berada dapat diberkati, dilindungi, dan memperoleh kekuatan dan memperoleh kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Marilah saat ini kita sama-sama mengangkat tangan kita, menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap menerima apa yang Engkau sudah sediakan kepada saya, supaya saya memperoleh pengharapan, memperoleh kekuatan, memperoleh damai yang sudah Engkau sediakan untuk saya menghadapi hari-hari di depan saya. Dunia tidak gampang. Sekarang ini ada ketenangan di mana-mana, tetapi anak-anak Tuhan ada damai, karena Sang Raja Damai itu ada di dalam hidup kita. Sang Raja Damai itulah yang menguatkan kita, memberikan pengharapan kekal di dalam hidup kita. Mari saat ini, Tuhan Bapa kami, yang menjadi sumber semua dalam kehidupan kami, pencipta kami, pengharapan kami ada di dalam Engkau. Kekuatan kami ada di dalam Engkau. Kasih ada di dalam Engkau. Damai ada di dalam Engkau. Mari saat ini, turunlah berkat damai sejahtera yang sudah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu, tercurah di dalam kehidupan anak-anak-Mu, melimpah di dalam hidup anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan untuk menghadapi dunia yang tak menentu ini, ekonomi yang tak menentu ini. Biarlah kami penuh dengan sukacita dari sorga. Biarlah Engkau lindungi anak-anak-Mu, biarlah Engkau jauhkan mereka dari mara bahaya. Dimanapun mereka berada, ada kasih Tuhan yang melindungi. Biarlah mereka berhasil di dalam rumah tangga, berhasil di dalam membesarkan anak-anak, di dalam pekerjaan pun mereka tidak akan digoncangkan, karena Tuhanlah yang memberikan favor kepada mereka. Mari Tuhan, saat ini kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Saat kami jalan masuk, jalan keluar, saat dimanapun kami berada, biarlah Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami tantangan, ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.